teman-teman, kenalin aku Feby Afrilan, NIM aku 141240014. Aku akan membuat UTS Ekonomi Manajerial. Oke, langsung saja kita ke nomor yang pertama. Oke, untuk soalnya diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah ini quantity of demand-nya itu sama dengan 500 dikurang 3 PX dikurang 2 PY dikurang 0,0 M ditambah 4. Nah, di mana Q ini adalah jumlah barang yang diminta dalam ribuan unit, PX adalah harga barang dalam ribuan rupiah, PY adalah harga barang Y dalam ribuan rupiah, dan M adalah pendapatan konsumen dalam jutaan rupiah, dan AX adalah biaya iklan barang X dalam jutaan rupiah. Nah, misal nih barang X dijual seharga 235.000 per unit, barang Y dijual seharga 275 per unit. Perusahaan itu menggunakan 500 juta. Disclaimer dulu, di sini ketulisannya 50 juta dan sebenarnya itu adalah 500 juta. Oke, jadi 500 juta untuk biaya iklan dan pendapatan adalah 40 juta. Nah, selanjutnya yang di bawah sini ya teman-teman, berapa banyak barang X yang dibeli konsumen, terus apakah barang X dan Y merupakan substitusi atau komplementer, dan apakah barang X termasuk barang formal atau inferior. Oke, selanjutnya ada diketahui. Nah, untuk quantity of demand-nya itu udah tertulis di soal. Nah, selanjutnya itu ada PX. PX-nya itu 235.000. Nah, untuk tulisannya ini seperti ini teman-teman, 235 itu dalam ribuan. Jadi untuk nol-nolnya itu udah nggak usah ditulis, cukup kayak gini aja, ribuan. Oke, itu selanjutnya itu ada 275.000, 40 juta, dan 500 juta. Oke, kita masuk aja ke soal yang pertama. Berapa banyak barang X yang dibeli sama konsumen? Nah, untuk quantity of demand-nya tadi kita masukkan di sini paling atas. Nah, itu quantity of demand-nya sama dengan 500 dikurang 3 dikali 235 dikurang 2 dikali 275 dikurang 0,05 dikali 40 ditambah 4 dikali 500. Nah, kalau misalnya udah dijumlahin, yang dikurung dalam kurung dimasukin ke yang nomor 2. Oke, untuk quantity of demand nomor 2-nya itu adalah 500 dikurang 705 dikurang 550 dikurang 2 ditambah 200. Nah, itu hasilnya 1243 ribuan unit. Nah, jadi 1243.000 unit. Nah, tadi kan budget iklannya besar ya, 500 juta. Nah, dengan budget iklan yang besar itu 500 juta, permintaan tuh bisa menjadi positif dan sangat tinggi. Oke, untuk soal B-nya, apakah barang X dan Y adalah barang komplementer? Nah, hubungan barang X dan Y itu koefisien harga Y atau PY sama dengan min 2. Nah, analisisnya itu adalah tanda negatif pada koefisien PY. Itu artinya tuh kenaikan harga Y menyebabkan penurunan permintaan X. Kesimpulannya, barang X dan barang Y adalah barang komplementer. Nah, contohnya itu ada kopi dan gula, printer dan tinta. Nah, untuk yang kedua, ini adalah jenis barang X. Nah, koefisien pendapatan atau M itu sama dengan min 0,005. Nah, analisisnya itu adalah tanda negatif pada koefisien M. Artinya, kenaikan pendapatan tuh menyebabkan penurunan permintaan X. Kesimpulannya tuh barang X adalah inferior. Contohnya tuh kayak mie instan, angkutan umum, barang bekas gitu. Oke teman-teman, itu tadi soal yang pertama. Sekarang kita masuk ke soal kedua. Ini. Oke, untuk soalnya ini ya teman-teman, kayak saya akan berbisnis kopi siap minum yang akan dipasarkan melalui gerobak Medan. Nah, saat melakukan riset pasar dengan harga 25.000, ada penjualan gelas 200 per hari. Nah, setelah harga diturunkan menjadi 20.000, penjualannya naik sekitar 50 porsi sehari. Nah, untuk pertanyaannya tuh kayak hitunglah elastisitas permintaan harga. Ide sama jelaskan permintaan elastis, inelastis, dan unitary. Dan yang terakhir itu bagaimana dampak perubahan harga terhadap pendapatan total usaha saya. Oke teman-teman, nah untuk soal A itu kita disuruh nyari perhitungan elastisitas harga. Nah, untuk rumusnya itu seperti ini. ID sama dengan persentase delta Q. Ini DQ ya teman-teman, harusnya DQ bagi persentase delta Q DX. Delta Q DX. Nah, sekarang kita bakal nyari persentase delta Q. Terus ini persentase delta
DQ sama dengan delta Q dibagi rata-rata Q. Nah, untuk ini anggap saja simbol rata-rata Q. Nah, terus selanjutnya itu ada 50 dibagi 250 ditambah 200 dibagi 2. Nah, untuk hasilnya itu adalah 50 dibagi 225 dan hasilnya itu 0,002. Oke, tadi kan kita udah dapat tuh yang di atas persentase delta Q DQ. Sekarang kita mau nyari persentase delta Q DP. Nah, jadi tuh persentase delta Q DQ itu sama dengan delta P dibagi rata-rata P. Nah, ini juga anggap saja simbol rata-rata P, teman-teman. Nah, ini adalah 20.000 dikurang 25.000 dibagi 25.000 dikurang 20.000 dan dibagi 2. Nah, untuk hasilnya seperti ini, itu hasilnya min 5.000 dikurang 22.500 itu sama dengan min 0,2222. Nah, tadi kan kita udah nyari tuh ED sama dengan delta persentase delta Q dx dikurang persentase delta Q dx juga. Nah, sama dengan, jadi hasil yang udah kita cari itu kita masukkan lagi ke sini, teman-teman. Nah, itu 0,222 dibagi min 0,22 itu sama dengan min 1. Jadi itu hasilnya 1. Oke, di sini saya tambahkan tadi caranya. Teman-teman bisa lihat itu juga warnanya udah saya bedain. Nah, tadi kan hasilnya min 1. Terus kenapa hasilnya jadi 1? Karena tuh dalam menghitung elastisitas, simbol negatif pada hasil tuh diabaikan. Jadi kayak walaupun min 1, min 0,1 udah itu tuh kayak min itu diabaikan aja. Jadi yang diambil cuma angkanya doang. Jadi makanya angkanya digenapin jadi 1. Oke, selanjutnya kita akan ngerjain soal yang B. Nah, dalam hukum elastisitas, jika ID itu lebih besar dari 1, maka tergolong elastis. Nah, kalau misalnya ED itu kurang dari 1, maka tergolong inelastis. Dan jika ID itu sama dengan 1, maka tergolong unitary. Nah, jadi karena hasil perhitungan elastisitas permintaan adalah 1, maka permintaan itu dimasukkan ke dalam kategori elastis unitar atau unitary. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke yang C, itu dampak perubahan harga. Nah, perhitungan perubahan harga itu sebelum total revenue 1 itu sama dengan 25.000 dikali 200 gelas itu hasilnya 5 juta. Nah, sesudah total revenue 2 itu 20.000 dikali 250 gelas itu hasilnya juga 5 juta. Jadi dampak perubahan harga itu tidak mempengaruhi pendapatan penjualan, juga meningkat sehingga pendapatannya itu tetap sama seperti sebelumnya. Jadi kayak mau dinaikin harganya atau diturunin, total pendapatannya tetap sama, tetap 5 juta. Oke, teman-teman, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Untuk soalnya, kayak saya adalah konsultan bisnis berpengalaman. Sekali konsultasi dengan saya, kalian tuh harus membayar 40 juta per jam. Nah, di suatu hari kayak ada klien yang meminta pendapat saya tentang rencana ekspansi usahanya. Diketahui data singkat tentang klien tersebut, kayak usaha sebelumnya tuh produksi mebel yang udah berjalan 15 tahun. Nah, rata-rata revenue per tahunnya itu adalah 132 miliar. EBITDA-nya itu 45%. Nah, net profit margin itu 10%. Nah, di tahun ini dan tahun depan itu tuh diprediksi net profit marginnya tuh dapat turun mencapai 7%. Aset kas dan setara kas perusahaan ini saat ini kayak 50 juta. Jadi dia udah punya uang itu sekitar teman-teman, bukan 50 juta tapi 50 miliar. Ia datang untuk bertanya apakah sebaiknya ia putuskan. Ia juga telah memiliki beberapa alternatif strategi dan data. Nah, yang pertama itu adalah melikuidasi perusahaan sepenuhnya. Yang kedua itu adalah meningkatkan jumlah anggota tim pemasaran untuk meningkatkan revenue sebesar 20% per tahun. Selanjutnya itu ada membeli perusahaan mebel milik kompetitor seharga 40 juta dengan prediksi payback sekitar periode 15 tahun. Terus juga dia menginvestasikan semua kas dan setara kasnya untuk membangun bisnis baru di luar bidang mebel, namun belum ada ide di bidang apa. Nah, selanjutnya itu ada suku bunga pinjaman bank sebesar 5% per tahun dan ada instrumen obligasi yang menawarkan kupon 9% per tahun. Nah,
Dari sini saya harus membuat analisis dari kondisi tersebut dan saran saya kepada klien tersebut, lengkapi kebutuhan dengan framework populer yang ada di dalam ilmu manajemen sesuai dengan kebutuhan analisis saya. Oke, jadi yang pertama itu adalah analisis kondisi perusahaan. Nah, untuk analisis konsultan bisnisnya, untuk data mebel itu kayak revenue tahunan itu udah dapat 132 miliar, terus net profit marginnya itu turun dari 10% jadi 7%, terus cash on handnya itu ada 50 miliar. Nah, untuk likuidasi, boots marketingnya itu adalah 20% revenue. Akuisisi kompetitor 40 miliar, paybacknya 15 tahun. Nah, terus diversifikasi bisnis baru dan investasi keuangan. Nah, untuk analisis SWOT yang udah saya bikin itu kalau misalnya weakness-nya net profit margin menurun dari 10% jadi 7%. Nah, terus ketergantungan tinggi pada produksi mebel dan kemungkinan model bisnis tradisional. Nah, untuk strangers-nya itu pengalaman 15 tahun di bidang industri. Terus cash passion kuat. Itu kan 50 juta dia udah punya duit di tangan dia. Nah, terus brand equality dan relasi yang estas biset. Nah, terus juga ada EBITDA margin sehat itu 45%. Nah, selanjutnya itu ada opportunities. Nah, ini tuh kayak instrumen obligasi memberikan yield itu 9%. Terus ada diversifikasi ke bisnis baru. Nah, selanjutnya juga ada ekspansi digital dan online marketing. Nah, dan ada juga konsolidasi di industri mebel. Nah, untuk approach-nya itu adalah kompetensi semakin ketat, tekanan pada profitabilitas dan fluktuasi permintaan pasar dan perubahan selera konsumen. Oke, jadi saya akan udah ngelakuin evaluasi alternatif strategi. Nah, yang pertama itu ada likuidasi. Itu tidak, karena tuh tidak direkomendasikan karena perusahaan itu masih profitable. Jadi kayak profitnya itu masih ada, jadi nggak usah dilikuidasi. Terus selanjutnya itu ada boots marketing. Nah, itu kayak harus hati-hati sih karena plus 20% revenue itu sama dengan 26,4 miliar, pada margin 7% itu sama dengan 1,85 miliar profit. Nah, ROI itu rendah, risiko biaya marketingnya membengkak. Selanjutnya itu adalah akuisisi kompetitor. Itu saya nggak nyaranin karena itu buruk banget, karena harganya tuh 40 miliar, paybacknya tuh 15 tahun. Nah, itu ROI-nya rata-rata 6,7%, lebih rendah dari suatu suku bunga bank 5%. Tadi ROI-nya rata-rata 6,7%. Jadi kayak kupon obligasi aja 9%, jadi kayak itu rendah banget. Nah, terus rekomendasi strategi itu dari saya itu ada 2 langkah. Langkah pertama itu adalah stabilitas keuangan. Nah, investasikan 40 miliar dalam obligasi 9%, pendapatan positif itu sama dengan 3,6 miliar per tahun. Nah, melindungi perusahaan dari penurunan profit. Nah, untuk langkah kedua itu ada pertumbuhan berkelanjutan. Nah, itu alokasikan 10 miliar untuk tim R&D dan studi pasar. Terus lakukan analisis pastel untuk identifikasi peluang bisnis baru, ekspansi setelah ada bisnis plan yang solid. Nah, jadi keuntungan dari strategi yang saya sarankan itu adalah pendapatan stabil dan dari investasi waktu untuk riset yang mendalam. Terus juga diversifikasi yang berencana, bukan spekulatif. Oke. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih untuk waktunya.